Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya semua? Kiranya baik-baik saja dan berbahagia. Puji Tuhan, kita boleh bertemu pada kesempatan ini dan akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kali ini dalam tema umat Tuhan milik Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau ada di sini dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kami paham, kami mengerti, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat buat hidup kami dan kami menjalani kehidupan ini seperti yang Kau kehendaki, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga seperti apa yang Tuhan mau. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 23. Dengan judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya dan manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Korintus itu didirikan oleh Rasul Paulus ketika ia melayani di Korintus selama 18 bulan. Pada waktu perjalanan pelayanannya yang kedua. Kita boleh
membaca dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 11. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjawab permasalahan yang muncul di sana. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah tentang perpecahan, iri hati, dan perselisihan. Karena munculnya kelompok dalam jemaat. Di mana jemaat mengidolakan pemimpin mereka. Seperti saya adalah kelompok Paulus, saya adalah kelompoknya Kefas, dan saya kelompoknya Apolos. Dan dalam ayat 10 dalam 1 Korintus pasal 3 ini, di sana Paulus menyebutkan dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap oleh karena kasih anugerah Tuhan Allah. Paulus ini tidak sedang berbicara bahwa ia adalah ahli dalam bangunan atau sebagai seorang ahli dalam membangun sebuah bangunan dalam arti yang sebenarnya. Tetapi ketika Paulus berkata bahwa ia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, ia sementara bicara tentang kehidupan persekutuan sebagai tubuh Kristus. Yang dasar dari persekutuan itu adalah Yesus Kristus. Dan Paulus dalam pelayanannya, ia telah meletakkan dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Dan Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk meletakkan dasar itu di atas dasar yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Jadi, dasar atau fondasi dari suatu persekutuan jemaat yaitu Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar atau fondasi. Dan selanjutnya ada orang lain yang akan membangun di atasnya. Artinya, pembangunan yang akan dilanjutkan itu harus dikerjakan. Dan orang-orang yang dimaksudkan untuk membangun di atas fondasi atau di atas dasar itu adalah para pengajar, tentu pengajar firman Tuhan, atau pemimpin dalam jemaat di Korintus. Nah, mereka ini berkewajiban untuk membangun iman atau kerohanian orang percaya. Maka Rasul Paulus berkata di sini, entahkah mereka membangun dengan emas, perak, batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Yang dimaksud dengan membangun emas, perak, atau permata adalah diibaratkan seperti bahan-bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan-bahan yang sangat berkualitas. Artinya di sini adalah membangun dengan ajaran yang sehat, ajaran yang dapat membangun iman, atau yang berkualitas, atau kebenaran, dan tahan uji. Dan ketika membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami, itu adalah bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Dan menurut Rasul Paulus, semua pekerjaan dari tiap pengajar itu akan diuji dengan api. Jadi api maksudnya adalah dipakai untuk menguji. Tujuannya adalah untuk memurnikan pengajaran yang diberikan atau pengajaran yang diajarkan. Pengujian itu bisa berupa pencobaan atau juga penghakiman. Jika pekerjaannya tahan uji, maka tidak akan terbakar. Tetapi akan mendapat upah, dan upah ini disebutkan pahala atau mahkota atau kehormatan. Tetapi jika pekerjaannya itu terbakar, maka akan menderita kerugian. Dan hasil dari semua pekerjaan ini dengan bahan-bahan yang berbeda ini akan terlihat kualitasnya ketika melewati
ujian. Kita lihat pada ayat 16 dan 17. Di sini Paulus mengarahkan supaya orang percaya itu menyadari bahwa keberadaan mereka sebagai bait Allah, supaya mereka tahu bahwa orang percaya itu adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalamnya. Jadi jika ada orang yang merusak atau menghancurkan atau menajiskan moral dari orang percaya atau menjauhkan orang percaya dari keselamatan, maka ia akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Sebab bait Allah itu kudus. Perkataan Rasul Paulus dalam ayat 16 dan 17 ini adalah juga merupakan suatu kritikan terhadap para pengajar atau pemimpin rohani yang tidak membangun orang percaya atas dasar Yesus Kristus, sehingga orang percaya tidak menjaga kekudusan hidup sebagai bait Allah di mana Allah berdiam di dalamnya. Selanjutnya, pada ayat 18, Rasul Paulus mengatakan bahwa kiranya jangan ada orang yang merasa dirinya berhikmat, bijaksana, atau merasa diri pandai, sehingga menjadikan dirinya sombong dan angkuh, sehingga karena hikmat yang dia miliki atau kepandaian yang dia punyai akan membuat dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga juga dia merasa tidak membutuhkan pengajaran firman Tuhan atau pengajaran Rasul Paulus atau orang-orang yang disebut sebagai pengajar. Maka kepada mereka Paulus mendorong supaya orang-orang seperti itu memiliki sikap yang rendah hati. Lebih lanjutnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih baik kamu menjadi seperti orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga kamu terbuka untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Dan kamu menjadi berhikmat bukan karena mengandalkan kepandaian, tetapi hikmat itu didapatkan daripada Tuhan. Kemudian selanjutnya dalam ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Kebodohan yang dimaksudkan di sini adalah adanya tindakan yang licik, tindakan yang lihai, atau perbuatan yang jahat, atau tindakan yang tidak bermoral sampai seseorang itu mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Hikmat dunia itu bagi Allah adalah sebuah kebodohan. Karena Tuhan tahu apa yang dimiliki oleh orang, apa yang dipikirkan oleh orang yang memiliki hikmat dunia. Orang yang memiliki hikmat dunia ini cenderung suka menghakimi orang, dan mereka juga suka memunculkan perdebatan-perdebatan dan pertengkaran karena merasa diri berhikmat. Yang demikian dikatakan sia-sia dan tidak berguna karena menjauhkan diri dari keselamatan. Pada ayat 21, kita menemukan bahwa Rasul Paulus menasihati supaya jangan ada orang yang bermegah diri atas manusia. Artinya, jangan ada orang yang bermegah diri atau menyombongkan diri karena tokoh yang dikaguminya. Artinya, orang itu bermegah diri dengan mengagungkan tokoh tertentu yang dia sukai, sehingga dia memperbandingkan yang satu dengan yang lainnya. Maka di sini Paulus menekankan bahwa kamu harus memiliki kerendahan hati. Tokoh-tokoh seperti itu yang ada di jemaat Korintus seperti dari kelompok Kefas atau kelompok Apolos
atau kelompok Paulus. Sehingga ada orang yang merasa Paulus lebih hebat dari Kefas, Kefas lebih hebat dari Apolos dan seterusnya. Sehingga memegahkan diri karena mengagumi salah satu tokoh yang disukai dan pada akhirnya menimbulkan perbandingan. Maka di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Paulus, Kefas, Apolos hidup mati waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, itu di ayat 22, adalah milik kamu semua. Karena mereka semua adalah milik orang percaya. Dan semua orang percaya itu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Daripada mempersoalkan apakah sesuatu itu adalah milik aku, dia adalah kelompokku, dia lebih baik daripada kelompok yang lain, maka diarahkan supaya lebih baik memiliki pengakuan bersama bahwa kita semua, jemaat maupun gereja, adalah milik Kristus. Itu pada ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi semua yang dikerjakan oleh Paulus adalah dibangun dengan dasar Yesus Kristus. Dan itu adalah pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Rasul Paulus itu yang membangun jemaat di dalam dasar Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Allah. Dan pengakuan bahwa kamu adalah milik Kristus seharusnya membuat jemaat yang ada di Korintus adalah menjadi orang-orang percaya yang memiliki kerendahan hati. Sehingga mereka menjauhkan diri dari sikap bermegah karena punya hikmat, punya kepandaian, tetapi justru mereka harus bermegah diri karena mereka dimiliki oleh Allah dan karena semua orang percaya adalah milik Tuhan, maka semua orang percaya harus mempermuliakan nama Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, pada akhirnya kita mendapatkan bahwa ada dua bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Pertama, tentang para pengajar. Yang kedua, tentang jemaat atau orang percaya. Dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Ketika pengajar itu atau pemimpin suatu gereja, persekutuan orang percaya, itu melakukan tanggung jawabnya dengan membangun kerohanian di jemaat, maka jemaat itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat dalam iman dan tidak mudah dihanyutkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Atau mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh apa saja yang akan memicu pertikaian atau sampai menuju kepada perpecahan. Kemudian bagian kedua adalah kepada orang percaya atau jemaat Tuhan, hendaknya membangun kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga mereka tidak gampang dipicu untuk menunjukkan kemampuan diri sendiri sampai pada akhirnya jemaat itu terpecah belah. Dan ketika sama-sama menganggap diri sebagai milik Kristus, maka jemaat tidak gampang terpengaruh oleh apapun juga. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan atau persekutuan yang utuh dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menghantar kita untuk menjadi jemaat
yang selalu mendasarkan hidup pada Yesus Kristus dan terus terbuka untuk firman Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu membentuk seseorang sehingga jemaat Tuhan akan menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berkenan untuk kami ada mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua kami boleh mengerti, boleh paham, sehingga kami tahu bagaimana berlaku seperti orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan mengimani bahwa kami semua adalah pengikut Tuhan Yesus, ada dalam kesatuan, sehingga kami menjalani kehidupan ini selalu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.